Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Silmi Nurandini, salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101202008 dari kelas E2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tujuan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Ia tidaklah menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di dalam alam semesta dengan main-main atau tanpa tujuan yang benar. Dan hal ini sangat bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala yang maha bijaksana atau Al-Hakim. Dan kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Demikian pula halnya dengan manusia, makhluk yang Allah istimewakan dan telah diberi kelebihan dari sekalian makhluk yang ada. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah atau misi yang agung. Mustahil Allah menciptakan manusia tanpa suatu maksud yang urgent. Tentang tujuan hidup manusia, Al-Quran Al-Karim telah memaparkan dengan sangat jelas. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya ibadah. Secara etimologi, kata ibadah dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata ba'da yang memiliki arti patuh terhadapnya, tunduk dan menghinakan diri. Adapun secara terminologi, maka sebagian ulama mendefinisikan ibadah dengan suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi atau batin maupun yang nampak atau lahir. Sedangkan Al-Manawi mendefinisikannya, ibadah adalah ketaatan disertai dengan ketundukan dan keridhoan diri kepada Allah semata. Dikatakan pula secara bahasa bermakna ketundukan atau al-khudu, sedang secara istilah adalah perbuatan seorang mukallaf yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Rabb-nya. Definisi-definisi di atas meskipun ungkapannya berbeda-beda, akan tetapi menunjukkan kepada makna yang sama, yaitu penghambaan kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan apa saja yang dicintainya, demi mengharapkan ridho dan pahala di sisinya. Hal ini menunjukkan bahwa makna ibadah sangatlah luas, tidak hanya terbatas pada ritual-ritual khusus saja. Selanjutnya, pembagian ibadah. Sebagian ulama membagi ibadah menjadi 3, yaitu yang pertama ibadah hati. Ibadah hati adalah ibadah qalbiyah, seperti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, ikhlas kepada Allah, bertawakal kepadanya, mengharap akan rahmat-Nya, bersyukur kepadanya, dan bersabar atas kodok-kodoknya. Sedangkan ibadah lisan, seperti berzikir menyebut asma-asma Allah, tilawah Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam atau menjawabnya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, menyampaikan nasihat, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta amal-amal lainnya yang terkait dengan lisan. Yang ketiga yaitu ibadah fisik. Ibadah fisik atau yang disebut badaniyah meliputi semua amal kebajikan yang dilakukan oleh anggota badan seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dicintai Allah, dan menyingkirkan gangguan dari jalanan dan amal-amal lainnya yang terkait dengan fisik. Sebagian lagi membagi ibadah menjadi 2, yaitu yang pertama ibadah mahdu. Ibadah mahdu adalah ibadah yang bersifat ritual, yang tata cara dan bentuknya telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itikaf, azan, doa-doa, dan zikir yang khusus, berkurban, akikah, dan sebagainya. Yang kedua, ibadah ghoirah mahdo. Sedangkan ibadah ghoirah mahdo adalah ibadah yang bersifat umum atau semua amal kebaikan yang diridhoi dan dicintai Allah Ta'ala, seperti menanam tanaman yang bermanfaat bagi manusia, memudahkan urusan kaum muslimin, tolong menolong dalam kebaikan, dan sebagainya. Tugas kekhalifahan di muka bumi. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk istimewa
makhluk yang sangat dimuliakan. Allah telah mengistimewakan, memuliakan, dan mengutamakan manusia di atas makhluk-makhluknya yang lain. Di antara bentuk pengistimewaan manusia itu adalah yang pertama dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, yang kedua diciptakannya dalam sebaik-baik bentuk, yang ketiga diistimewakan dengan tiupan ruh dari sisi Allah Ta'ala, yang keempat alam semesta seluruhnya ditundukkan untuk kepentingan manusia. Tujuan pendidikan Islam. Pada dasarnya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu mencetak pribadi-pribadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan dapat meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Dalam konteks sosiologi, membentuk pribadi-pribadi bertakwa yang menjadi rahmatan lil alamin. Tujuan hidup dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Dengan berlandaskan pada tujuan hidup yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, sebagian ahli pendidikan merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah yang pertama, menumbuhkan manusia yang solih dan senantiasa mengabdi atau beribadah kepada Allah atas dasar ilmu dan petunjuk. Yang kedua, membangun manusia yang mampu memakmurkan bumi untuk kemaslahatan bersama serta menjalankan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi sesuai dengan manhaj Allah dan syariat-syariatnya yang lurus. Yang ketiga, membangun masyarakat muslim secara khusus dan umat Islam secara umum, serta menjalankan misi dakwah atau menyeru manusia ke jalan Allah. Yang keempat, memperkuat ikatan kecintaan dan kasih sayang antara sesama anggota umat Islam di satu sisi dan semua makhluk yang ada di sekitar di sisi yang lain. Dan yang terakhir, membentuk muslim yang membawa keselamatan bagi orang lain, saling tolong-menolong dengan yang lainnya dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut kebaikan bersama. Dengan kata lain, pendidikan yang ideal dalam pandangan Islam adalah pendidikan yang menundukkan iman dan ilmu pengetahuan, akhlak dan skill, kecerdasan dan ketakwaan. Inilah cikal bakal suatu bangsa yang kuat, maju, dan beradab. Mustahil masyarakat atau bangsa akan berubah menjadi baik kalau tidak dimulai dengan memperbaiki dan membenahi sistem pendidikannya. Jika umat Islam mau mencermati sejarah, maka mereka tidak akan mendapatkan suatu sistem pendidikan yang lebih ideal dan lebih unggul selain dari sistem pendidikan Islam. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.